Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Endang yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak lupa sholawat serta salam yang insya Allah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kami akan melakukan presentasi tugas Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Hendri Darmawan dengan NIM C.431.21.0029. Perkenalkan, nama saya Eko Kabut Baskoro dengan NIM C431210002. Perkenalkan, nama saya Varianur Damar Putra dengan NIM C431210004. Saya Yuda Martin Triatmojo, NIM 431210005. Saya Muhammad Nur Khalid, NIM C431210011. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma diambil dari kata Inggris yang berarti model berpikir dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan rangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan nasional. Pembangunan yang sesuai dengan Pancasila. 1. Tidak boleh pragmatis. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. 2. Tidak boleh bersifat ideologis, secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. 3. Harus menghormati HAM. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. 4. Dilaksanakan secara demokratis, melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. 5. Diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Masalah yang paling dasar dalam wacana kita sekarang ini adalah mempertanyakan dan menjawab apakah sesungguhnya Pancasila itu, dan sudahkah konsep-konsep dasar Pancasila dituangkan ke dalam sebuah paradigma sosial politik yang padat, yang mampu menerangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia pada umumnya, dan kehidupan sosial politik pada khususnya. Bukankah kritik yang paling sering kita dengar adalah bahwa walaupun nilai-nilai yang dikandung Pancasila itu baik, penerapannya dalam kenyataan yang belum sesuai dengan kandungan normanya. Jika kritik itu benar, bukanlah hal itu berarti bahwa Pancasila masih belum tertuang dalam suatu paradigma, atau jika sudah pernah menjadi paradigma, ia tidak mampu lagi menerangkan kenyataan politik di Indonesia dewasa ini. Jika memang demikian halnya, bukankah menjadi kewajiban kita bersama mengembangkannya sedemikian rupa sehingga mampu menerangkan kompleksitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia ini. Di sini saya akan menjelaskan implementasi, yaitu 1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mementingkan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan. 3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep pertahanan kesatuan. 4. Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada ketuhanan yang Maha Esa. Landasan aksiologi. Sumber nilai bagi sistem politik Indonesia adalah bagaimana terkandung dalam Deklarasi Bangsa Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, nilai demokrasi politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan fondasi bangunan negara. Etika politik. Sebagai salah satu cabang etika, etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis hukum manusia.
Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika politik berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Penerapan etika politik di Indonesia saat ini. Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia, yakni dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Yang terakhir, sistem politik di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma, yakni adalah sistem politik yang seharusnya bersifat demokrasi, bukan otoriter. Sekian presentasi dari kelompok kami pada video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.